pelatihan ya, perencanaan berbasis data untuk satuan pendidikan. Ini seperti yang sebelum tadi disampaikan oleh Pak Nur bahwa mudah-mudahan ya, dengan rangkaian kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPPPMPP Seni Budaya ini yang ditujukan untuk daerah dan satuan pendidikan, sehingga baik daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi dan Bapak Ibu seluruhnya yang di satuan pendidikan tentunya kita sama-sama mempunyai persepsi yang sama terkait dengan perencanaan data ini yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Bapak Ibu yang terlibat atau menjadi peserta pada kegiatan hari ini, yaitu di bawah ya cakupan wilayah untuk BPPPMPP Seni Budaya yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Nur laporannya bahwa untuk tahun 2002 ini kaitan dengan perencanaan berbasis data yang mengacu pada rapor pendidikan ini memang mendapatkan tugas dan tanggung jawab di wilayah Provinsi Jakarta, Jawa Tengah, dan Provinsi Bali. Di mana kurang lebih jumlah SMK-nya itu ada 1.961 SMK. Dan alhamdulillah untuk seni budaya ini walaupun sebetulnya ada target-target tertentu untuk masing-masing balai, namun untuk seni budaya informasi tadi juga yang disampaikan oleh Pak Nur ini ditujukan untuk seluruh SMK yang berada di 3 provinsi ini. Luar biasa, apresiasi sekali kepada BPPPMPP Seni Budaya di Jakarta yang sangat bersemangat sekali dari awal ya Pak Nur, kita sama-sama menyusun agenda baik teknis dan seterusnya sampai kepada tahap sosialisasi, karena ini tahap yang kedua ya Bapak Ibu, karena setelah sosialisasi ini nanti juga Bapak Ibu dari Balai Seni Budaya itu kami ke Bapak Ibu, walaupun mungkin dengan satu dan lain hal keterbatasan tidak dapat menghitung sekian SMK, namun demikian mudah-mudahan untuk sosialisasi ini. Mohon maaf Pak Iwan, ini masih ada laporan bahwa suara Pak Iwan masih kurang jelas juga, atau bagaimana? Kalau di Pak Nur suara saya jelas atau tidak Pak? Kalau di tempat kami seperti yang tadi ngomongnya. Ya, kalau yang ini tadi terakhir Pak Iwan, ya, terakhir intonasinya mungkin agak keras sedikit ya. Yang terakhir tadi cukup jelas. Mic-nya agak dekat. Ini sudah sangat dekat ini. Sudah sangat dekat. Kalau di Pak Nur jelas, suara saya jelas. Nah ini yang ini jelas ini. Oke, baik. Yang ini jelas ya Bapak Ibu. Ya, yang ini jelas. Oke, baik. Nah, jadi kembali lagi bahwa Bapak Ibu dari jumlah 1.900 sekian ya SMK yang ada di 3 provinsi ya, untuk wilayah ya yang menjadi tanggung jawab pada Balai Seni Budaya Yogyakarta. Untuk sosialisasi ini sekali lagi pada tahap sosialisasi ini memang ditargetkan kepada seluruh SMK. Yang pada masing-masing satuan pendidikan itu juga diundang bukan hanya kepala satuan pendidikan ya, tapi mengundang juga bendahara, ketua tim PBD-nya, dan termasuk kepada Bapak Ibu di admin atau dari Arkas ya, karena memang perencanaan berbasis data ini nanti input dari Arkas. Untuk alur materi Bapak Ibu, ini untuk slide-nya berpindah kan Pak Nur ya? Ya, sudah berpindah. Oh ya, khawatirnya tidak berpindah lagi Pak Nur. Nah, ini dengan suara seperti ini jelas Pak Iwan. Oke, baik Pak. Ya. Mudah-mudahan saya bisa pertahankan ini suara seperti ini terus sampai nanti akhir ya. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk alur materi perencanaan berbasis data ya, baik di daerah ataupun satuan pendidikan ini berdasarkan tema yang dibagi ke dalam tab masing-masing ya. Tab saat ini temanya Merdeka
kebijakan Merdeka Belajar. Jadi sekali lagi pada bab 1 ini kita tujuannya itu adalah memahami kebijakan. Ya. Jadi kita bukan pada posisi kemudian mempertanyakan gitu ya, atau istilahnya kita mendiskusikan yang sudah menjadi kebijakan. Tapi tujuan kita adalah sekali lagi memahami kebijakan kaitan dengan Merdeka Belajar. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah memahami konsep perencanaan berbasis data atau PBD sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Yang mungkin Bapak Ibu di satuan pendidikan sudah mengetahui banyak informasi terkait dengan Merdeka Belajar ini, kan rangkaiannya sudah cukup banyak. Untuk perencanaan berbasis data melalui rapor pendidikan sendiri juga ini Merdeka Belajar yang ke-19. Kemudian untuk bab 2 Bapak Ibu, untuk tema ya, ini tentang profil dan platform lapor pendidikan. Jadi pada bab 2 ini nanti kita akan memahami definisi, kerangka dan struktur profil pendidikan. Kemudian memahami indikator dalam profil pendidikan. Kemudian yang terakhir baru terkait dengan platform, kita akan mengakses dan menggunakan, termasuk bagaimana kita membaca data pada platform lapor pendidikan. Nah, ketika kita sudah mengakses rapor pendidikan, atau mungkin di sini Bapak Ibu yang pada kesempatan ini bergabung mungkin sudah mengunduh rapor pendidikannya, sehingga ketika itu sudah mengunduh mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat. Nah, nanti di bab 3 itu mari kita sama-sama untuk coba melakukan perencanaan berbasis data di satuan pendidikan, yaitu di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Di mana pada bab 3 itu Bapak Ibu tujuannya kita mengidentifikasi masalah dan akar masalah berdasarkan profil pendidikan. Ya, karena kalau kita melihat alur ya di rapor pendidikan ini, di perencanaan berbasis data ini, kita memang membacanya dari output dulu Bapak Ibu ya. Output itu kita melihat rapor, kemudian apakah ada indikasi yang kurang baik atau belum baik pada rapor tersebut. Kemudian ketika kita mendapati ya hal-hal yang kurang baik atau belum baik, maka kita akan menindaklanjuti itu dengan mengidentifikasi masalah sampai kepada akar masalah. Kemudian pada bab 3 ini nanti kita akan menetapkan solusi penyelesaian akar masalah. Jadi solusi yang kita tetapkan itu penyelesaiannya kepada akar masalah, bukan pada masalah, tapi lebih kepada akarnya. Kemudian setelah kita tetapkan, kemudian kita memasukkan solusi dalam dari akar masalah itu ke dalam dokumen perencanaan dan kegiatan anggaran atau RKAS lah, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Nah, kemudian yang terakhir ini ada monitoring ya. Tujuannya kita memahami bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Nah, ini Bapak Ibu, ini penting kiranya kita sama-sama ketahui ya dari alur materinya itu, karena supaya kita punya gambaran secara keseluruhannya terlebih dahulu. Sehingga diharapkan kalau kita sudah mengetahui alur materinya di awal, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu jika tidak ada hal-hal yang mendesak ya tidak meninggalkan ruang virtual ini Bapak Ibu, karena masing-masing materi ini saling berkaitan dan berhubungan. Khawatir nanti kalau ada yang terlewat, nanti Bapak Ibu kaitan dengan perencanaan berbasis data mendapatkan kendala-kendala untuk pelaksanaan. Nah, itu Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya di slide ini ya terkait dengan alur materi ini sudah agak membahas ya terkait masing-masing tema pada bab, termasuk tujuannya adalah agar ini Bapak Ibu ya dan kita semua juga mengetahui dulu begitu seperti apa ya, kerangka awalnya, temanya, tujuan dari masing-masing bab,
Sehingga dari slide ini juga kita sudah bisa menarik satu rangkaian materinya nanti akan seperti apa. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke bab 1 kaitan dengan Merdeka Belajar dan Perencanaan Berbasis Data, di mana tujuannya itu kaitan dengan memahami kebijakan dan memahami konsep PBD yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar itu sendiri. Bapak Ibu, Kemdikbudristek ya telah menetapkan visi pendidikan Indonesia sebagai panduan dalam merumuskan kerja pendidikan, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berbudi. Ini sudah merupakan ketetapan ya, menjadi visi pendidikan Indonesia. Itu tentunya kebijakan Merdeka Belajar ini yang sukseskan visi dari pendidikan Indonesia. Kemudian Bapak Ibu, nah untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dikeluarkanlah kebijakan Merdeka Belajar bagi tercapainya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pendidikan berkualitas, yaitu kita memastikan peserta didik mengalami kemajuan belajar sehingga lebih kompeten dan berkarakter. Peserta didik kita mengalami kemajuan belajar sehingga kompeten, yaitu fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan kemudian pendidikan ya bagi seluruh rakyat Indonesia itu memastikan kelompok-kelompok yang termarginalkan itu kemudian atau yang sulit mendapat akses pendidikan itu dibantu untuk mendapat akses pendidikan yang berkualitas, sehingga kemudian intervensi yang dilakukan juga asimetris berfokus pada penguatan kelompok termarginal. Jadi ini Bapak Ibu kaitan dengan kebijakan Merdeka Belajar ini itu tercapainya pendidikan yang berkualitas dan bagi seluruh Indonesia. Nah Bapak Ibu, berbagai kebijakan Merdeka Belajar untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia sudah diluncurkan ya, Bapak Ibu. Di antaranya penggantian UN, ya, penyesuaian kebijakan dana BOS, program organisasi penggerak, guru penggerak, program sekolah penggerak, SMK pusat keunggulan, kemudian perluasan program beasiswa lembaga pengelola pendidikan, ada sekolah aman berbelanja dengan Siplak, kurikulum merdeka dan platform Merdeka Belajar, kemudian ada akselerasi dan pendanaan satuan pendidikan tahun 2022 dan yang Merdeka Belajar yang 19 yang berkaitan dengan rapor pendidikan. Bapak Ibu, rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data adalah bagian dari Merdeka Belajar, yaitu untuk memastikan pendidikan berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia ini, ya, ini kan tentunya kontribusi berbagai pihak, ya, guru, institusi pendidikan, institusi dan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, pada rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data, sehingga diharapkan ya untuk suaranya tidak kedengar Pak Iwan, suaranya hilang. Ke mute mungkin. Suaranya Pak Iwan hilang, ke mute mungkin. Oh oke, Pak, maaf. Oke. Posisi seperti ini bagus suaranya. Tadi Pak. Ya. Oke, jadi kembali lagi Pak, Bapak Ibu ke slide sebelumnya. Jadi ya ini merupakan berbagai kebijakan ya Merdeka Belajar, diantaranya untuk rapor pendidikan ini ada di Merdeka Belajar yang ke-19. Kemudian
Nah ini ya, rapor pendidikan dan PBD ini bagian dari Merdeka Belajar, di mana Merdeka Belajar itu ingin menghadirkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah kemudian pada rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data ya, ada target-target di mana angka partisipasi ya untuk sekolah di Indonesia ini diharapkan di atas 95%, ini di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian di atas dari 70% pada jenjang pendidikan tinggi. Kemudian untuk mendorong pembelajaran siswa, ya hasil belajar yang berkualitas ini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, kemudian hasil penelitian berkualitas tinggi dan 90% ya, di atas 90% ini tingkat penempatan kerja. Kemudian tidak ada anak yang tertinggal, ini distribusi merata yang baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Nah pada rapor pendidikan ini nanti potret-potret pendidikan kita juga bisa muncul, dan kemudian bagian dari rapor pendidikan itu sendiri adalah perencanaan berbasis data, di mana pada satuan pendidikan ataupun daerah ini hasil akhirnya adalah peningkatan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu, pada perencanaan berbasis data ya, jadi PBD ini sebuah perubahan ya, kebiasaan untuk mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan fakta. Yaitu yang pertama dengan mengidentifikasi masalah ya. Jadi kita berangkat dari masalah. Mungkin ilustrasi sederhana bagaimana kita memahami perencanaan berbasis data ya, ketika kita misalkan Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua begitu ya, memiliki putra putri yang biasanya pada setiap semester ya atau mungkin akhir tahun mendapatkan rapor putra putri kita, ketika kita melihat begitu ya, baik itu capaian-capaian dari nilai, kemudian mungkin dari prestasi-prestasi dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan melakukan identifikasi gitu ya, apakah ada pada rapor ya yang kita lihat dari hasil itu ada masalah misalkan dari sisi nilai ada nilai-nilai yang di bawah standar atau pada karakter ada catatan-catatan dari gurunya atau wali kelasnya yang sekiranya itu belum baik dan perlu ditindaklanjuti. Itu kita tentunya dalam mengidentifikasi itu kemudian juga akan melakukan pemilahan lah gitu ya. Misalkan mana yang sudah baik, mana yang belum baik, dan kemudian yang belum baik ini yang kemudian akan kita tindakan. Nah Bapak Ibu, kemudian setelah kita mengidentifikasi masalah, kalau mengacu kepada PBD ya tentunya berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam rapor pendidikan. Kalau tadi ilustrasinya kita membaca rapor misalkan putra putri kita atau anak kita misalkan, itu kan kita membaca dari nilai-nilai yang dimunculkan pada mata pelajaran ataupun catatan-catatan pada wali kelas dan lain sebagainya. Nah untuk perencanaan berbasis data itu kita mengacu pada indikator yang ditampilkan pada rapor pendidikan ya, karena rapor pendidikan ini kan terdiri dari indikator-indikator level 1, level 2, level 3 yang masing-masing indikator itu tersebar pada 5 dimensi ya. Ada dimensi A, dimensi B, dimensi C, dimensi D, dan dimensi E. Kemudian setelah kita mengidentifikasi Bapak Ibu, maka yang kedua adalah melakukan refleksi ya. Capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan dan daerah masing-masing. Jadi setelah kita identifikasi, maka kita melakukan refleksi terhadap terkait dengan pencapaian ya, pencapaian. Kalau kita di satuan pendidikan ya berarti di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing ya, bagaimana kondisi capaian kita gitu ya, proses pembelajaran seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pembenahan Bapak Ibu ya, ketika kita sudah mengidentifikasi, melakukan refleksi, maka kita akan melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan atau sekolah. Nah ini kan sebetulnya hal yang sudah biasa dilakukan oleh satuan pendidikan, di mana penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah ini kan dilakukan pada setiap tahunnya begitu.
mungkin kalau untuk yang tahun 2022 ini kan sudah dilakukan pengesahan ya untuk beberapa daerah yang terkait dengan RKAS ini gitu kan. Yang tentunya pengesahan itu terlibatkan tim dari provinsi yang pada akhirnya disahkan terakhir itu oleh kepala dinas provinsi. Nah ini Bapak Ibu, jadi sekali lagi bagaimana kita melakukan perencanaan berbasis data, yaitu kita berangkat dari masalah. Ya kita mendapatkan rapor, kita melihat apakah ada masalah gitu, masalah dari hasil ya pada rapor satuan pendidikan kita. Kemudian berangkat dari sana kita akan melakukan refleksi sampai kepada melakukan pembenahan. Lanjut Pak Nur, aman kan suaranya ini? Masih, ya Pak Iwan, masih aman. Hanya mungkin beberapa audien melaporkan tidak terdengar, mungkin karena bandwidth yang bersangkutan yang kurang kuat mungkin. Oh iya, betul Pak. Kalau misalkan di Pak Nur sudah jelas dan di beberapa yang kurang jelas, berarti itu memang terkait dengan jaringan pada. Ya, sama intonasi Pak Iwan mohon bisa ini agak datar ya, intonasinya. Jangan turun di akhir. Ya, intonasinya. Oh begitu, iya baik Pak. Padahal baru jam berapa ini ya? Oke baik Bapak Ibu. Jadi ya itu sekali lagi ya pada perencanaan berbasis data ini kita 3 tahapan itu ya, jadi mengidentifikasi, melakukan refleksi dan melakukan. Nah Bapak Ibu yang selanjutnya rapor pendidikan hadir untuk membantu satuan pendidikan mengatasi permasalahan dalam melakukan peningkatan kualitas pendidikan. Jadi kalau tadi kita sudah berangkat dari masalah, identifikasi, ya, kemudian tadi sampai kepada pembenahan. Nah, rapor pendidikan ya ini membantu satuan pendidikan ya, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ya, yang pada akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, yang pertama ya. Satuan pendidikan terbebani oleh banyak lembar-lembar evaluasi yang beragam. Ya, kemudian yang kedua, seluruh lembar evaluasi tersebut menghasilkan hasil yang juga beragam, berbeda dan kadangkala hasil bertentangan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, akibatnya satuan pendidikan juga tidak memahami apa yang perlu diperbaiki dari beragam hasil evaluasi tersebut. Nah, kalau di perencanaan berbasis data itu kan dari 5 dimensi itu tersebar kembali kepada 3 level ya. 3 model yaitu proses, output, proses dan input. Nah, dimensi dan indikator ya. Kan indikator itu pada masing-masing dimensi itu ada indikator masing-masing ya. Jadi misalkan dimensi A itu ada indikatornya apa saja, dimensi B indikatornya apa saja dan seterusnya. Nah masing-masing dimensi ini kemudian contoh ya, dimensi A dan B itu ada pada level output ya. Kemudian untuk D yang proses, D itu proses ada pada dimensinya itu dimensi D, kemudian ada pada proses. Kemudian untuk C dan E itu ada pada input ya, ada pada input. Nah, pada perencanaan berbasis data, masing-masing indikator yang pengelompokannya masuk ke dalam input dan proses itu kita harus bisa membaca masing-masing indikator itu keterkaitannya dan dampaknya betul. Jadi contoh masalah ya yang muncul di proses itu akar masalahnya itu di proses. Kemudian masalah yang muncul di proses itu akar masalah itu di input. Ya. Jadi seperti itu cara membacanya nanti. Untuk itu nanti kita ketika kita melakukan perencanaan berbasis data, ketika kita sudah mengunduh rapor ya versi yang Excel itu, nah di sana kita membaca ya. Ketika ada kalau kita menggunakan standar setting traffic light yang menggunakan warna itu ya merah, kuning, hijau dan biru ya.
Kita melihat ketika ada warna merah misalnya di output, maka kita lihat di proses yang berkaitan dengan permasalahan yang muncul di output. Nah, ketika sudah muncul, kita sudah temukan permasalahan di proses, maka kita mencari juga Bapak Ibu, mencari akar masalah di proses itu kok bisa tidak baik. Ini tentunya akan dipengaruhi oleh indikator-indikator yang masuk ke dalam proses input ya. Jadi seperti itu polanya. Untuk itu harapannya dengan perencanaan berbasis data itu kita akan menghadirkan sebuah solusi yang memang solusi itu adalah solusi pada akar masalah, Bapak Ibu ya. Bukan solusi pada masalah saja, tapi kita mencari akar masalahnya itu apa sebetulnya yang menyebabkan kondisi yang kurang ideal atau kurang baik, atau kalau mengacu kepada traffic light itu adalah merah ataupun kuning gitu. Nah seperti itu nanti kita juga ada lembar kerja yang akan membantu kita sehingga kita lebih terarah dalam melakukan perencanaan berbasis datanya gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini perencanaan berbasis data adalah proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam siklus perencanaan satuan pendidikan. Jadi siklus ya Bapak Ibu, yang pertama adalah analisis profil pendidikan. Itu ketika kita mengunduh rapor pendidikan ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah mengunduh ya, karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Nur dan Ibu Kapus, bahwa kaitan dengan rapor pendidikan ini sudah di-launching langsung ya, oleh Mas Menteri pada awal April. Ya, untuk itu, dan kebetulan saya di waktu itu juga langsung mencoba, dan itu memang sudah langsung muncul dan satuan pendidikan daerah bisa langsung melakukan ini. Nah Bapak Ibu, saya yakin juga sudah banyak yang mengunduh ya, Bapak Ibu sudah banyak yang mengunduh, sudah melihat juga bagaimana rapor pendidikan satuan pendidikannya masing-masing. Nah sehingga siklus perencanaannya adalah ketika kita sudah mendapatkan rapor pendidikan, kita melakukan analisis. Bagaimana cara melakukan analisisnya? Ya tentunya yang akan kita sama-sama ya hari ini kita akan mengkajinya bagaimana itu dilakukan. Nah nanti yang kedua setelah kita menganalisis, yaitu menganalisis akar masalah. Kembali lagi bahwa analisis yang dilakukan itu lebih ke akar masalah, bukan pada level masalah, tapi kepada akar masalah. Kemudian setelah melakukan analisis akar masalah, maka yang ketiga itu adalah perumusan program dan kebijakan. Ketika misalkan kita masalahnya sudah ditemukan, akar masalahnya sudah ditemukan, kemudian nanti berdasarkan tahapan panduan lembar kerja yang ada pada PPD ini juga kita harus membuat alternatif, solusi alternatif. Jadi dari satu akar masalah itu kita coba hadirkan apa saja kemungkinan-kemungkinan yang sekiranya ini menjadi akar masalah pada permasalahan yang muncul. Nah, ketika alternatif itu sudah disusun oleh Bapak Ibu, sudah dibuat, ya tentunya melibatkan warga sekolah, gitu ya. Karena juga tidak bisa misalkan hanya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan atau hanya dilakukan oleh ketua PBD di satuan pendidikan. Saya kira nanti informasi atau masukan-masukannya juga kurang beragam gitu ya. Tentunya sangat lebih baik itu jika kemudian banyak pihak yang terlibat sehingga banyak memberikan masukan-masukan. Sehingga karena semakin banyak alternatif yang dihadirkan, itu kemudian pada akhirnya kita akan menentukan satu solusi dari akar masalah yang tentunya itu sudah kita pertimbangkan bersama-sama bahwa itu merupakan yang terbaik dari seluruh alternatifnya. Nah kemudian Bapak Ibu, langkah yang selanjutnya adalah memasukkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Di antaranya kalau di satuan pendidikan itu ada RKJM, ya, perencanaan jangka menengah, ada RKT, perencanaan tahunan,
tahunan dan RKS, yaitu rencana kerja dan anggaran sesuai. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita memasukkan kepada RKS, AKAS, kemudian disahkan, maka yang selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan atau implementasi dari RKS itu. Nah, kemudian setelah yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Satuan pendidikan melakukan MONEV atas rangkaian atau siklus perencanaan pada satuan pendidikannya masing-masing. Jadi ada format-format dokumennya apa saja yang harus dilakukan ketika melakukan monitoring dan evaluasi. Di antaranya itu kan ada melakukan pengecekan apakah terkait dengan realisasi program. Kemudian yang kedua ada juga tentang potret sebelum dan sesudah. Kemudian yang ketiga ada perbandingan itu pada setiap tahun. Itu nanti mungkin ketika tahun selanjutnya itu sudah muncul sehingga kita bisa membandingkan. Tapi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu pada siklus perencanaan ya. Kembali lagi mulai dari langkah pertama analisis profil, yang kedua analisis akar masalah, yang ketiga rumusan program, yang keempat memasukkan ke dalam RKS, kemudian pelaksanaan kegiatan dan Bapak Ibu, perencanaan berbasis data ini dilakukan di tingkat pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Perencanaan daerah itu ada provinsi dan ada kabupaten kota, provinsi dan kabupaten kota. Kemudian perencanaan satuan pendidikan itu ada pendidikan usia dini, pendidikan dasar menengah, dan sekolah menengah kejuruteraan. Untuk perencanaan daerah ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya tentunya dan mengikuti juga ya, karena kalau untuk SMK ya dinas pendidikan ya mungkin nanti perencanaan daerahnya itu kaitan dengan SMK. Kemudian untuk SMA, SMP, SD dan PAUD ya itu juga mungkin dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang memang berkepentingan. Sampai di sana SMK kan di bawah mulai. Nah Bapak Ibu, untuk perencanaan satuan pendidikan, jadi ini ada usia dini, kemudian pendidikan dasar dan menengah. Nah, kita kan untuk SMK, sekolah menengah di bawah, nanti kita akan mengkaji bagaimana PBD itu dilakukan untuk SMK. Untuk materi sendiri nanti ya, karena ini materi tergabung seluruhnya ya, PAUD sampai dasar menengah sampai ke SMK, karena agar kita lebih lebih mungkin dari sisi materi tidak terlalu banyak dan bercampur misalkan dengan lainnya nanti akan dipilah-pilah dulu yang betul materi khusus untuk SMK. Nah itu Bapak Ibu, kemudian Kemdikbudristek memfasilitasi satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan berbasis data. Yang pertama, BIMTEK dan pendampingan PBD. Ini sudah berjalan, Bapak Ibu, di Balai Besar juga sudah dilaksanakan. BIMTEK, sosialisasi ya, pada seluruh pihak-pihak yang memang terlibat ya untuk kaitan dengan PBD. Kemudian dukungan materi untuk belajar mandiri disiapkan sehingga pemerintah daerah dan satuan pendidikan dapat mendalami materi perencanaan berbasis data. Dan nanti di akhir juga akan di-share oleh Pak Nur ya, kaitan dengan materi perencanaan berbasis data untuk SMK. Kemudian pusat bantuan juga disiapkan Bapak Ibu untuk menjawab semua pertanyaan terkait dengan rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data serta menerima masukan untuk perbaikan. Tentunya pengembangan itu kan pasti selalu ada Bapak Ibu ya, pengembangan berangkat dari masukan-masukan yang memang pengembangan itu ya ditujukan untuk perbaikan sehingga terus diperbaiki di mana dari masukan untuk memperbaiki itu juga akan kembali kepada kita semua untuk baik.
di satuan pendidikan ataupun di pemerintah. Nah, itu Bapak Ibu untuk materi bab 1 kaitan dengan Merdeka Belajar dan Perencanaan Berbasis Data, yaitu dengan tujuan memahami kebijakan dan memahami konsep PDD yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar itu sendiri. Saya kembalikan dulu ke Pak Nur, apakah kita akan lanjut ke materi bab 2 atau mungkin ada sesi tanya jawab atau seperti apa? Ya Pak Iwan, terima kasih. Bapak dan Ibu, untuk yang kebijakan, kalau ada hal-hal yang ingin diklarifikasi, kami membuka kesempatan, tapi melalui raise hand ya, karena ini cukup banyak partisipannya, pesertanya, sehingga nanti yang raise hand akan dibuka mic-nya oleh operator. Tampaknya ada yang raise hand. Ada 3 orang ya, dari SMK Negeri 1 Wanareja ya, betul ya. Silakan dari Wanareja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Lutfa Berliana, Kepala SMK Negeri 1 Warureja, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Oh iya Bu, silakan dari Warureja ya. Iya, terima kasih. Tadi Pak Iwan membahas masalah rapot pendidikan nih Bapak nggih. Iya. Nah, kebetulan saya sudah membuka rapot pendidikan sekolah saya. Di situ untuk nilai siswa, hasil belajar siswa itu kosong Bapak. Mohon pencerahan. Ya cukup Ibu. Terima kasih. Oke, silakan Pak Iwan. Ya, baik Pak Nur. Jelas suara saya? Ya, jelas ya. Terkait dengan itu mungkin nanti pada sesi bab 3 ya Ibu, agar kita juga tidak melompat-lompat supaya nanti juga kita menganalisis betul-betul fokus kepada rapor ya Ibu. Iya. Ya, nanti mohon diingatkan lagi Bu untuk kalau sudah di bab 3 nanti terkait dengan PBD, tindak lanjut dari rapor pendidikan. Terima kasih. Oke. Ibu sudah tidak sabar langsung ke tujuan ya. Ya, yang berikutnya silakan dari mana ini? Ya, kelihatan. Biar dikeser dulu monitornya biar kelihatan. Ya. Dari Semarang, SMK PL Tarsius ya, Semarang. Bu Verena, silakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Ibu. Yang saya tanyakan ini Pak, waktu pelaksanaan SPMI dulu itu kan dasarnya kita dari rapot mutu ya, PMP. Mencari akar masalah dari PMP atau rapot mutu tersebut. Yang menjadi masalah itu PMP itu keluar di masa yang tidak tahu kapan. Padahal untuk rencana kerja itu kan selalu di Juli itu harus kita buat. Seperti itu. Nah, itu yang menjadi masalah kami waktu pelaksanaan PMP itu, SPM itu menunggu rapot mutu itu terlambat begitu Pak. Padahal itu kan untuk dasar kita untuk membuat program kerja. Nah, untuk kali ini apakah juga rapot mutu ya, rapot sekolah nggih, itu kira-kira munculnya itu pada bulan apa dan digunakan untuk mencari akar masalah pada tahun ajaran atau tahun takwim Januari seperti itu. Terima kasih Pak. Ya silakan Pak Iwan langsung ditanggapi. Baik, terima kasih Ibu Verena. Ya, untuk rapor pendidikan ini memang datanya diupdate setiap bulan ya Bapak Ibu, setiap bulan berdasarkan pada sumber data. Beberapa indikator yang tersebar kepada masing-masing dimensi Bapak Ibu itu kan memang memiliki sumber data yang berbeda-beda ya. Seperti yang kita ketahui sumber data itu kan dari AN ya,
AKM ya, kemudian survei karakter, lingkungan belajar begitu, ada dari Dapodik, kemudian BAN ya, BPS dan lain sebagainya. Nah, untuk rapor pendidikan itu sendiri datanya memang mungkin kalau Bapak Ibu sudah mengunduh kan ada beberapa yang keterangan di capaiannya itu data belum tersedia seperti itu ya. Nah, terkait dengan itu memang data itu sedang tahap verifikasi dan validasi sebelum nanti ditampilkan pada dashboard ya, pada dashboard rapor pendidikan satuan pendidikan masing-masing. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu, ketika melakukan perencanaan berbasis data ya, itu dilaksanakan tentunya kalau satuan pendidikan itu mengacu kepada tahun pelajaran ya, tetap tahun pelajaran. Hanya memang nanti ketika penyesuaian seperti kepada RKAS itu anggaran itu kan memang kalau anggaran kan itu menggunakan tahun ya, tahun anggaran itu. Jadi itu disesuaikan saja Ibu ketika melakukan perencanaan itu nanti berdasarkan pada update data yang terbaru. Itu nanti pada saat pendampingan sekolah akan didampingi bagaimana membaca data-data yang terupdate begitu ya, terupdate sehingga sambil berjalan sih Bapak Ibu ya, sebetulnya sambil berjalan perencanaan itu dilakukan berdasarkan data yang sudah tampil pada rapor pendidikan. Ya. Jadi seperti itu Ibu, untuk update-nya memang seperti yang kalau Bapak Ibu melihat di dashboard ya, di yang menu bantuan itu ketika ada pertanyaan yang update data pada rapor pendidikan itu memang itu update-nya dilakukan pada setiap bulan berdasarkan pada sumber data pada masing-masing indikator. Jika memang ada yang belum tersedia itu sedang dilakukan verifikasi dan validasi. Ketika perencanaan kita akan melakukan perencanaan, maka kita bisa berfokus dulu pada data-data yang sudah muncul, Bapak Ibu. Ya, jadi kita tidak perlu menunggu misalkan seluruh data sudah tersedia, karena sambil kita melakukan perencanaan berbasis data pada indikator-indikator yang nilai dan capaiannya sudah muncul, itu juga tentunya membutuhkan waktu, proses dan lain sebagainya, sehingga pada data-data yang memang itu belum tersedia, nanti kita menunggu juga update dari dashboard ya, dari aplikasi itu sendiri. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih Pak Iwan. Pak Iwan, ini ada beberapa pertanyaan juga. Bapak Ibu kami persilakan yang terutama yang di YouTube, kalau ada yang ingin diklarifikasi atau ditanyakan bisa lewat chat di YouTube. Nanti teman-teman akan merangkum dan menyampaikan kepada kami untuk kita sampaikan ke Pak Iwan. Namun pertanyaannya sebagian besar ini tampaknya teman-teman nggak sabar ini Pak Iwan, langsung ke teknis gitu ya. Sehingga mungkin yang kaitannya dengan kebijakan dulu kami persilakan. Karena yang teknis nanti pada bagian di bab 3 atau bab 4 ya, nanti akan kita bahas sehingga Bapak dan Ibu mungkin bisa lebih jelas lagi. Sementara mungkin diteruskan dulu Pak Iwan yang kebijakan dulu, nanti agar materinya bisa terdistribusi rata. Kami persilakan dulu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materi bab 2 ya. Bab 2 ini materi tema ya, pada bab 2 ini profil dan platform rapor pendidikan. Ini tujuan nanti kita memahami definisi, kerangka dan struktur profil pendidikan, memahami indikator dalam profil pendidikan, kemudian kita akan mengakses platform dari rapor pendidikan itu sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk definisi ya, profil pendidikan, rapor pendidikan, dan platform rapor pendidikan. Untuk profil pendidikan itu merupakan laporan komprehensif ya, mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari evaluasi sistem pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan rapor pendidikan. Nah, untuk rapor pendidikan sendiri Bapak Ibu, yaitu indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemdikbudristek yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan.
Rapor pendidikan diperoleh dari perbandingan nilai indikator antar tahun, yaitu akan ditampilkan mulai tahun 2023. Nah, untuk platform rapor pendidikan itu sendiri, ini kita aplikasi berbasis web, yaitu Bapak Ibu bisa mengaksesnya secara online ya, 24 jam dengan alamat raporpendidikan.go.id. Kemudian pada platform itu akan menampilkan informasi profil pendidikan dan rapor pendidikan. Platform rapor pendidikan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akun belajar sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini Bapak Ibu, untuk saat ini pada satuan pendidikan akses pada rapor pendidikan itu menggunakan akun Belajar ID Kepala Satuan Pendidikan. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana ketika warga sekolah ingin melihat, membaca, dan lain sebagainya terkait dengan data-data yang dimunculkan pada dashboard rapor pendidikan, itu bagaimana? Silakan, itu kebijakan pada Kepala Satuan Pendidikan, apakah itu memberikan akunnya ya kepada tim ya untuk kemudian mengakses dan mungkin sama-sama juga menganalisis dan melihat rapor pendidikan dengan warga sekolah pada satuan pendidikannya masing-masing. Namun ke depan terkait dengan akses pada rapor pendidikan baik untuk satuan pendidikan dan daerah, tentunya ini akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Namun sekali lagi untuk saat ini yang bisa mengakses hanya satuan pendidikan itu sendiri melalui akun Belajar ID Kepala Satuan Pendidikan. Dan dinas ataupun daerah juga sama Bapak Ibu ya, hanya memiliki satu akun untuk mengakses. Ya, terlepas nanti akun itu kemudian diberikan hak aksesnya kepada tim yang dibentuk oleh daerah ataupun oleh satuan pendidikan, itu silahkan saja. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, selain dari Kepala Satuan Pendidikan dan daerah itu tidak bisa login atau mengakses, atau bukan tidak bisa, belum Bapak Ibu ya, belum. Karena kemarin juga informasi yang kami dapat, nanti seiring perkembangan juga akan dikembangkan terkait dengan akses ya untuk rapor pendidikan ini. Kemudian Bapak Ibu, rapor pendidikan dan PBD ya adalah alat bantu bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk terus bersama memperbaiki kualitas layanan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, rapor pendidikan ini dan PBD ya bukan perangkat ya atau cara untuk menghukum dan mencari siapa yang salah. Kemudian memeringkatkan satuan dan daerah atau membanding-bandingkan pencapaian ya. Kemudian menjadi tambahan beban dokumen administrasi yang tidak bermakna. Karena kaitan dengan dokumen administrasi, kalau kita bicara dalam sebuah sistem informasi pun kan sebetulnya tidak pernah, kita juga tidak bisa 100% ya terlepas ya dari dokumen yang sifatnya dokumen. Namun pada rapor pendidikan ini kami lebih menekankan bahwa dokumen yang ada itu juga memiliki makna Bapak Ibu ya, memiliki makna sehingga hasil ya entah itu unduhan begitu ya atau yang ditampilkan pada dashboard platform itu juga dapat memberikan informasi-informasi kepada satuan pendidikan yang kemudian dapat ditindaklanjuti. Nah, jadi sekali lagi untuk rapor pendidikan ya, jadi alat bantu ya dan perangkat ya untuk cara mengidentifikasi akar masalah. Ini sekali lagi Bapak Ibu berulang-ulang kali kita penekanannya bahwa kita fokus kepada akar masalah. Kemudian refleksi capaian pendidikan sejauh ini, kemudian juga didiskusikan secara konstruktif ya dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk membenahi mutu pendidikan. Itu tadi kalau kita kembali kepada akses ya, yaitu akun untuk mengakses rapor pendidikan itu, jadi sedianya ketika Kepala Satuan Pendidikan sudah memiliki, sudah bisa mengakses bahkan mengunduh, ya mungkin kita bisa mengagendakan ya seluruh warga sekolah ya
kita tampilkan sama-sama, kita analisis sama-sama, kita identifikasi sama-sama. Sehingga kita semua atau warga sekolah pada satuan pendidikan itu juga kemudian dapat melihat, ya dapat juga kemudian mencermati, sehingga sama-sama juga kita dalam penyusunan atau perencanaan yang mengacu kepada hasil dari rapor pendidikan untuk peningkatan khususnya kepada indikator-indikator yang belum baik ya atau kurang baik. Bapak Ibu, dasar hukum ya perencanaan berbasis data ya ini diatur pada PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada PP 57 tahun 2021 Bapak Ibu pada pasal 28 ya perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan. Nah, perencanaan kegiatan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek, kemudian rencana kerja jangka menengah. Kemudian pada pasal 48 Bapak Ibu pada PP 57 tahun 2021 ya evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud itu dilaksanakan terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Kemudian evaluasi pendidikan oleh pemerintah daerah ya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan. Nah, untuk Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 Bapak Ibu ya pasal 24 evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah berdasarkan profil pendidikan daerah. Nah, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah ini dilaksanakan terhadap anak usia dini, dasar dan pendidikan menengah. Nah, untuk hasil evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai bahan untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan perencanaan program dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Nah, jadi dengan rapor pendidikan daerah itu bisa melakukan tindak lanjut, ya Bapak Ibu, bisa melakukan evaluasi dan seterusnya, sehingga daerah bisa melakukan penyesuaian kebijakan dan seterusnya. Pasal 28, hasil evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimanfaatkan ya Bapak Ibu oleh satuan pendidikan untuk mengidentifikasi masalah ya, kemudian mendalami hasil identifikasi untuk menemukan akar masalah dan perumusan langkah perbaikan. Kemudian melakukan perencanaan program untuk mengatasi akar masalah. Jadi kalau kita mengacu kembali kepada siklus ya perencanaan berbasis data ini sudah sesuai dengan Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 yang tentunya juga itu tindak lanjut dari PP 57 tahun 2021 kaitan dengan Standar Nasional Pendidikan. Nah, Bapak Ibu, ya, profil pendidikan merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan PAUD Dikdasmen berdasarkan hasil evaluasi sistem pendidikan. Sumber data ya, ini ada asesmen nasional. Ya, di dalamnya ada AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kemudian Dapodik ya, Dapodik, kemudian data pendidikan Kemenag ini untuk sekolah atau satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemenag ya. Kemudian platform digital guru dan kepala sekolah, tracer study, data GTK, BPS dan lain-lain. Nah, ini sumber datanya Bapak Ibu. Jadi pada rapor pendidikan ini satuan pendidikan tidak melakukan pengisian atau input pada borang-borang tertentu atau pada aplikasi-aplikasi yang terbaru yang diberikan kepada sekolah. Sumber datanya itu sudah menggunakan yang selama ini memang sekolah juga ada di dalamnya ya, baik itu AN, Dapodik ya.
platform digital, tracer study, data GTK, BPS, dan lain sebagainya. Nah, dari sumber data itu kemudian pada laporan evaluasi platform rapor pendidikan, yaitu menjadi profil satuan pendidikan dan profil pendidikan daerah. Sehingga pada bagian dari indikator-indikator tertentu, maka muncullah itu menjadi rapor satuan pendidikan dan rapor pendidikan daerah. Kemudian pada profil profil pendidikan ini bentuk evaluasinya ada evaluasi diri internal dari sisi evaluasi diri sekolah untuk satuan pendidikan dan evaluasi diri Pemda untuk pemerintah daerah. Untuk eksternal evaluasi pendidikan daerah, kemudian ada reakreditasi sekolah oleh BAN kemudian insentif kinerja sekolah dari Kemdikbud. Nah, ini Bapak Ibu pada slide ini jadi ini kaitan dengan sumber data. Jadi terkait dengan sumber data ini kan juga memiliki cut off data yang berbeda-beda Untuk itu mungkin Bapak Ibu yang sudah mengunduh rapor pendidikan juga ada sekali lagi capaian di situ keterangannya yang memang data belum tersedia. Ketika data belum tersedia itu data sedang dalam proses verifikasi dan validasi. Sehingga Bapak Ibu secara berkala bisa mengunduh rapor pendidikannya untuk melihat apakah ada update dari nilai ataupun capaian pada masing-masing indikator Kemudian Bapak Ibu, profil pendidikan merupakan laporan hasil evaluasi layanan pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Yang pertama yaitu single source of data, yaitu sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar. Ini dimensi output Kemudian instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik untuk evaluasi internal maupun eksternal. Kemudian profil pendidikan menjadi sumber data untuk perencanaan di tingkat satuan pendidikan dan perencanaan di tingkat pemerintah daerah, Bapak Ibu. Kemudian instrumen yang meringankan beban administrasi satuan pendidikan dengan mengurangi aplikasi beragam dan proses evaluasi dalam proses evaluasi internal dan eksternal. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, profil pendidikan merupakan hasil evaluasi layanan pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Pendidikan itu Bapak Ibu terdiri dari indikator-indikator yang tadi sekilas juga sudah saya sampaikan Bapak Ibu, di mana indikator-indikator itu merefleksikan 8 standar nasional pendidikan yang mencakup area yang berkaitan dengan input, proses, dan output. Di mana indikator-indikator yang merefleksikan dari 8 SNP itu dikelompokkan berdasarkan dimensi pada rapor pendidikan, yaitu ada dimensi A, dimensi B, dimensi C, dimensi D, dan dimensi E. Kemudian pada level atau area output Bapak Ibu, apabila kita mengacu kepada SNP, ini adalah standar yang pertama, yaitu standar kompetensi lulusan. Bapak Ibu kalau mungkin sudah melihat di yang PP 57 tahun 2021 itu itu kan yang pertama sekarang urutannya memang dari standar kompetensi lulusan. Jadi kita melihat standar lulusan ketika peserta didik itu sudah lulus seperti apa. Ketika hasilnya kurang memuaskan, penyerapannya dan lain sebagainya, maka kita akan melakukan analisis begitu. Apakah ada sesuatu yang belum baik pada proses pembelajaran di sekolah misalkan. Kemudian kita melakukan penelusuran dari mulai masalah sampai kepada akar. Nah, Bapak Ibu, untuk indikator-indikator yang merefleksikan standar nasional pendidikan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, yaitu standar isi, proses penilaian dan pengelolaan, itu indikatornya masuk kepada dimensi D dan dimensi E Bapak Ibu. Kemudian
untuk yang area input atau level input itu yaitu standar 678 yaitu GTK, pembiayaan dan standar proses. Yaitu dimensinya C dan E, Bapak Ibu. Jadi ketika nanti ya hasil dari alternatif terpilih untuk sebagai solusi pada akar masalah itu kemudian ditindaklanjuti kepada sebuah program kegiatan tindak lanjut ya yang itu diharapkan dengan itu kemudian akan memperbaiki, meningkatkan kualitas baik itu nilai atau pencapaian pada indikator yang awalnya mungkin belum baik atau kurang baik menjadi baik ya Bapak Ibu. Nah, ini sangat penting untuk kita pahami Bapak Ibu ya bagaimana keterkaitan ya standar nasional pendidikan itu kepada area proses, area output, proses dan input di rapor pendidikan termasuk kepada dimensi. Ini penting kita betul-betul pahami. Kenapa? Karena Bapak Ibu ketika nanti sudah menemukan akar masalah dari output itu diproses, di mana proses itu standar kedua, ketiga, keempat kaitan dengan SNP yaitu isi, proses, penilaian dan pengelolaan, itu kita akan dengan mudah nantinya menemukan program atau subprogram kegiatan yang bisa kita pilih ya, menyesuaikan pada indikator-indikator ya berdasarkan pada dimensi ataupun pada area proses. Begitupun ketika kita menemukan akar masalah pada proses yaitu di input ya dengan dimensi C dan E, itu kita dengan akan mudah ya kita akan langsung terarah kepada standar nasional pendidikan yang ke-6, ke-7 dan 8 yaitu standar GTK, pembiayaan dan sarpras. Karena Bapak Ibu yang pasti Bapak Ibu juga sudah ketahui contoh pengelompokan program dan subprogram pada ARKAS sendiri itu misalkan itu sudah dikelompokkan berdasarkan standar nasional pendidikan. Jadi kaitan dengan perencanaan berbasis data ini sudah selaras ya bahkan itu hasil dari refleksi ya 8 standar nasional pendidikan ya yang itu merupakan dasar ya menjadi dasar dalam perencanaan berbasis data kaitan dengan rapor pendidikan. Nah ini Bapak Ibu yang sekiranya betul-betul karena kalau Bapak Ibu kurang katakanlah misalkan belum memahami bagaimana keterkaitan antar dimensi, antar area output proses input dengan SNP, ini nanti mungkin akan agak kesulitan ya ketika tindak lanjut dari solusi terpilih pada akar masalah kita agak sulit nanti. Tapi kalau Bapak Ibu sudah memahami ya bagaimana keterkaitannya antara dimensi, area atau level ya yang output proses input dengan SNP, itu insya Allah nanti Bapak Ibu akan sangat mudah sekali menemukan ya dan menentukan program atau subprogram apa yang paling tepat kaitan dengan tindak lanjut ya dari solusi yang terpilih pada alternatif ya kaitan dengan solusi untuk akar masalah itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ketika tadi saya berbicara tentang dimensi, ada 5 dimensi, ada dimensi A, B, C, D, dan E. Ya, Bapak Ibu pada setiap dimensi itu terdiri dari indikator. Ya, sebelumnya tadi saya sudah sampaikan bahwa indikator-indikator yang merefleksikan standar nasional pendidikan itu tersebar pada dimensi ya, pada 5 dimensi Bapak Ibu ya. Jadi dari mulai A, B, C, D dan E. Nah, katakanlah ini dimensi A Bapak Ibu ya. Pada masing-masing dimensi, pada dimensi A ini ya ini akan terdapat indikator level 1 Bapak Ibu. Ya, misalkan pada dimensi A, misalkan A1-nya itu literasi, A2-nya numerasi, A3-nya karakter. Nah, pada level indikator 1 ini ya akan mempunyai level indikator 2 ya. Dan indikator level 2 akan mempunyai indikator level 3. Namun, Bapak Ibu, tidak seluruh level indikator 1 memiliki level indikator 2.
Begitupun level indikator 2 tidak seluruhnya memiliki level indikator 3. Ya, setelah slide ini Bapak Ibu akan melihat apa saja indikator-indikator yang baik itu 1, ya 2 dan 3 pada masing-masing dimensi, khususnya untuk kita jenjang SMK. Tapi sekali lagi tidak mesti ya, atau kemudian setiap indikator level 1 tidak setiap level 1 itu terdapat level 2 indikatornya dan level 2 terdapat level 3. Ya, itu tergantung pada masing-masing level indikator saja. Apakah perlu breakdown lagi terkait dengan indikator ya. Nah, itu Bapak Ibu, yang selanjutnya ini profil pendidikan dasar dan menengah. Nah, ini Bapak Ibu struktur profil pendidikan dasar dan menengah dan SMK. Ini areanya atau levelnya ada output, ada proses, ada input ya Bapak Ibu. Untuk output ini kaitan dengan kualitas capaian pembelajaran siswa ya untuk dimensi A dan dimensi B. Dimensi A ini kaitan dengan mutu dan relevansi hasil belajar, dimensi B ini pemerataan pendidikan yang bermutu. Pada proses ini mutu dan relevansi pembelajaran dimensi D, untuk input kualitas sumber daya manusia dan sekolah ini dimensi C ya, kompetensi dan kinerja PTK, kemudian pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Nah Bapak Ibu, pada area output, proses dan output ya ini cara membacanya memang kita dari output dulu, dan proses pun juga kita tidak berurut ya. Jadi A, B, D, C, E. Ya. Nah, kebetulan untuk satuan pendidikan, Bapak Ibu memang tidak muncul untuk indikator dimensi B. Karena di indikator dimensi B itu hanya muncul di pendidikan daerah. Karena indikator-indikatornya ini memang syarat dengan data-data yang kepentingannya untuk daerah. Jadi untuk satuan pendidikan ini hanya dimensi A, D, C, dan E. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengunduh itu bisa melihat di format Excel-nya itu indikator-indikatornya ya itu hanya indikator dimensi A, D, C, dan E. Di mana kalau kita ingin melihat mencari masalah berarti kita lihat masalah di indikator dimensi A ya. Kemudian kalau sudah ada masalah di output di dimensi A, maka akar masalahnya kita lihat di proses atau di dimensi D. Ketika ya masalah di proses di dimensi D, maka akar masalahnya kita lihat di dimensi C dan dimensi E. Seperti itu Bapak Ibu cara kita membaca masalah di akhir itu yang muncul, kemudian bagaimana cara kita melakukan penelusuran ya, atau mencari dan menentukan akar masalah ya pada permasalahan yang muncul pada output. Jadi sekali lagi ini Bapak Ibu ya tentang dimensi, kemudian level ataupun area output, proses dan output input ya, baik dari sebaran dimensinya, pengelompokan dimensinya pada masing-masing area atau pada masing-masing level. Nah ini Bapak Ibu ya untuk indikator level 1 ya Bapak Ibu. Dimensi A, mutu dan relevansi hasil belajar, ini indikator level 1-nya ada kemampuan literasi, numerasi, karakter, kompetensi. Untuk kode indikatornya, A1 untuk kemampuan literasi, A2 kemampuan numerasi, A3 karakter, dan seterusnya. Untuk yang dimensi B, ya ini yang untuk daerah, ini tentang kesenjangan literasi, kesenjangan numerasi, kesenjangan karakter, APK ya untuk SD, MI, paket A, SLB, APS, kemudian APK untuk SMP dan seterusnya, APS untuk SMP dan seterusnya, APK untuk SMA atau SMK, SMAK, MA, paket dan seterusnya. Kemudian APS untuk SMA, SMAK dan seterusnya. Nah, ini kaitan dengan indikator level 1 pada dimensi B ya yang masuk ke dalam area output ataupun level output. Yang selanjutnya pada proses Bapak Ibu ini dimensi D, indikator level 1-nya ini lumayan banyak. D1-nya kualitas pembelajaran.
D2 ini refleksi dan perbaikan pembelajaran guru, D3 kemampuan instruksional dan seterusnya. Mungkin terkait dengan ini Bapak Ibu yang sudah mengunduh rapor pendidikannya itu bisa melihat langsung ya indikator-indikator yang ada pada dimensi D. Yang selanjutnya ini pada area input ini dimensi D dan E. Dimensi C dan E. Untuk C kompetensi dan kinerja GTK ini indikator level 1-nya C1 proporsi GTK bersertifikat, C2 proporsi GTK penggerak, C3 pengalaman pelatihan guru, C4 dan seterusnya. Terakhir ini proporsi GTK di SMK yang bersertifikat kompetensi. Yang E pengolahan sekolah yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Untuk indikator level 1-nya ini E1 partisipasi warga sekolah, E2 proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah, E3 pemanfaatan TIK, E4 proporsi pemanfaatan APBD untuk pendidikan. Nah ini Bapak Ibu sekali lagi ya ini adalah dimensi indikator-indikator level 1 ya pada masing-masing dimensi yang mana masing-masing dimensi itu juga tersebar kepada masing-masing area baik output, proses dan input. Ya Bapak Ibu mudah-mudahan sampai sini Bapak Ibu bisa memahami ya kaitan dengan komponen-komponen yang ada pada rapor pendidikan baik itu dari mulai area ya atau level yaitu ada proses, ada output, proses dan input. Kemudian dimensi ada A, B, C, D dan E dan indikator ini masing-masing indikator berbeda pada masing-masing dimensi. Nah, Bapak Ibu, ya, permasalahan yang terjadi di suatu indikator dapat dicari akar masalahnya dari indikator yang lain. Ya, Bapak Ibu. Jadi contoh ya untuk dimensi A dan B, ya ini kaitan dengan kompetensi literasi, numerasi dan karakter, termasuk hasil belajar yang merata. Ya, ini kita bisa melihat pada sisi prosesnya. Ya, dimensi D itu ada kaitan dengan lingkungan belajar dan kualitas proses pembelajaran. Di mana pada lingkungan belajar kita bisa memotret ya dari hasil unduhan rapor pendidikan itu apakah peserta didik merasa aman dan nyaman. Kemudian apakah satuan pendidikan menerima perbedaan dan keberagaman. Kemudian berpusat pada peserta didik, suasana kelas kondusif untuk pembelajaran dan seterusnya. Kemudian pada dimensi C dan E ya untuk dimensi C ini seluruh GTK bersertifikat pendidik, guru mengikuti pelatihan dan seterusnya dan melakukan pengimbasan. Untuk dimensi E, ini penyusunan perencanaan, anggaran dan kebijakan berbasis data dan pelibatan masyarakat dalam perbaikan pengelolaan satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, mungkin memang perlu agak membutuhkan waktu khusus ya, bagaimana kita memahami atau membaca ya keterkaitan indikator ya pada masing-masing dimensi. Sehingga kalau kita sudah membuat dan memahami juga bahkan memetakan misalkan masing-masing indikator ini sebetulnya akan berdampak ke indikator mana pada dimensi tertentu gitu. Itu sangat baik sekali Bapak Ibu. Contoh misalkan kita buat pemetaan ya untuk indikator pada output ini apa saja, indikator pada proses ini apa saja berdasarkan dimensi dan seterusnya. Kemudian kita melakukan pemetaan misalkan untuk dimensi tertentu pada input yaitu dimensi C dan E ini akan berdampaknya kepada indikator X gitu di dimensi D yaitu di proses. Ketika diproses ini akan secara otomatis juga berdampak kepada indikator di output misalkan seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita sudah sangat memahami keterkaitan antar indikator ini saya kira mungkin ke depan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mungkin sudah melakukan di tahap awal ini PBD, ke depannya saya yakin ketika mengunduh update misalkan rapor ya, ketika melihat kita ada hal-hal yang belum baik di output di dimensi A, ini mungkin kita semua gitu Bapak Ibu yang sudah nanti terbiasa melakukan PBD ini sudah bisa langsung minimal menebak gitu. Oh ini sepertinya di indikator E5 misalkan.
Kemudian kalau di C-nya ini di C6, kemudian ini di D-nya D3 misalkan. Ya, harapannya ke depan akan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita dan tentunya ketika kita sudah sampai seperti itu, tentunya itu mungkin kita berangkat ketika kita memang sudah berproses melakukan PBD itu sendiri, ya minimal pada satuan pendidikan kita sendiri. Walaupun diharapkan ketika kita sudah betul-betul memahami bagaimana melakukan PBD, kita diharapkan juga kan melakukan pengimbasan ya kepada mungkin sekolah terdekat. Kita juga mungkin ikut memberikan masukan-masukan atau memberikan informasi atau pencerahan kepada satuan-satuan pendidikan lain yang memang membutuhkan untuk bagaimana melakukan perencanaan berbasis data yang mengacu kepada rapor pendidikan.